Oke, terima kasih di sahabat Malu Official 09. Kita sebentar lagi mau ibadah ke Santa Clara. Ikutin terus video ya teman-teman. Saya akan menunjukkan bagaimana cara ibadah yang tepat untuk mengikuti ibadah di gereja Katolik, khususnya yang ada di Santa Clara. Terima kasih, terus ikutin videonya. Kita akan berangkat langsung saja. Oke, baik sahabat Malu Official, kita sambil jalan ke gereja Santa Clara dan keluarga kecil. Dan ada di belakang anak-anak. Semoga hari ini Gede nggak, Ren? diberkati. Ikutin terus videonya teman-teman sampai kita nanti di gereja Santa Clara. Ya, inilah suasana perjalanan kita mau ke gereja Santa Clara dulu. Teman-teman. Terus ya videonya. Salam bersama Lewok ya. Dan mereka ada di sana ternyata. Kita disambut dengan para panitia-panitia yang ini yang begitu cerah. Oke, saya ke atas dulu ya. Tetap semangat. Ada kata-kata hari ini Pak? Lebih semangat lagi. Oke, Ibu ada. Semoga jualanku laku. Amin. Mbak Nova. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jangan lupa ngabisin. Ayo Bang, satu kata Bang hari ini. Semoga kasih selalu ada dalam diri kita. Kita ketemu lagi di Malu Official 09. Kita ibadah dulu teman-teman. Ikutin terus perjalanannya. Maria ada di sana dan gerejanya seperti ini teman-teman. Oke, baik, kita akan disambut oleh tatip yang menjaga untuk hari ini.
Pagi. Jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, maka kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan para penatua jemaat di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Maka diadakan sidang di Yerusalem. Pada akhir sidang itu, rasul-rasul dan para penatua lainnya beserta seluruh jemaat mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Yang terpilih ialah Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu.
dengan hasil sidang Winona. Salam dari rasul-rasul dan para penatua jemaat serta dari saudara-saudara. Kepada saudara-saudara di Antioquia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kamu yang tidak mendapat pesan dari kamu, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan berat hati, kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu, bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas, yang dengan lisan akan menjelaskan pesannya tertulis ini kepada kami. Sebab telah menjadi keputusan Roh Kudus dan keputusan kami bahwa kepadamu jangan ditanggungan beban lebih banyak daripada yang perlu, yakni kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada Allah, dari darah, dan dari binatang yang mati, dan dari percampuran. Jika kamu terpantang dari hal-hal tersebut, kamu berjuang salah. Demikianlah sabda bacaan dari kitab Wahyu. Di dalam roh, aku Yohanes dibawa oleh seorang malaikat ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Di sana ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, yakni Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata jastis, jernih seperti kristal. Temboknya besar lagi tinggi, pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama 12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis nama 12 rasul anak domba. Di dalam kota itu tidak terlihat bait suci. Sebab Allah, Tuhan yang Maha Esa sendirilah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk meneranginya. Sebab kemuliaan Allah yang meneranginya, dan anak domba itulah lampu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya.
Dalam amanat perpisahan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar ini bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu. Damai kutinggalkan bagimu, damai itu kuberikan kepadamu. Dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan rendah hati. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal ini terjadi, supaya apabila hal ini terjadi, kamu percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sungguh panas dan benar
teman-teman, kita akan balik. Kita sudah selesai mengikuti perayaan Ekaristi Suci pada hari Minggu ini. Sekarang kita mau balik ke rumah, kita meninggalkan gereja dari Santa Clara. Kita ketemu kembali di video-video berikutnya. Terus ikutin video saya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Salam dari saya, Malau Official. Thank you.